Bang, kalau tukang potong rambutnya di mana? Apakah potong sendiri atau? Ya ampun. Ya kalau seorang barberman tukang potong rambut ya mah juga potong sama orang soalnya ya bisa lah potong sendiri pak. Oh iya, berarti sama kayak dokter kan? Aku kan nggak bisa membantu Nggak sendiri. bisa pak. Dreamspedia. Halo Dreamspedia, masih di Dreamspedia dan kali ini kita lagi di mana nih Pak? Di Omar Barbershop. Omar Barbershop. Nih saya sudah dipakai tirai. Ini apa namanya Pak? Ini namanya Kip. Kip. Jadi kita ada di Omar Barbershop, alamatnya di Jalan Bangau 2. Kalau tepatnya di samping Polda itu ada orang masuk, kemudian nggak jauh ada samping Oasis Coffee. Oasis Coffee. Tepatnya di belakang itu ada ATM BRI. Nah ya, jadi kalau yang mau di sini mau potong rambut, mau apa ya? Tapi nggak bisa ngebagusin muka Pak ya? Oh itu udah bawaan akhir pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Jadi Pak. kalau potong rambut, oke tes nih kemarin. Sudah agak panjang nih. Before ya. Before. Kita lihat nanti hasilnya gimana. Ayo Pak, cek dulu Pak. Oke siap kita rombak. Nah, jadi apa sih yang mau kita tanyain kalau tentang barbershop ini, tukang potongnya disebut apa Pak? Barbershop itu identik dulu di zaman dahulu. Itu seseorang yang ingin merapikan brewok gitu kan. Yang motong tuh disebut apa? Yang motong itu ya kalau dikatakan pelanggan apa ya? Pelanggan. Yang motongnya barberman. Oh, barberman. Kalau cewek lady barber. Lady barber. Jadi ada cocok jadi lady barber kayaknya Rin? Mungkin ada lady barber yang mau Ada sekali kemarin potong di daerah apa sih nama itu cewek yang motong itu berarti lady barber. ya lady barber. Jadi buat teman-teman yang pokoknya yang mau potong rambut, yang mau ngerapiin rambut lebih bagus, coba aja datang ke sini karena harganya terjangkau dan bisa dinego kayaknya. Bisa dinego ya. Oke, dengan barberman salah Pak, nama Fadil pak. Fadil. Atau langsung aja kunjungi juga Instagramnya Omar Barbershop. Omar _ barbershop _ JBI. JBI jam ya. Oke, mari kita sikat. Potong apa ya? Potong apa nih pak? Pengen Kayaknya mau potong sebelumnya potong apa pak? yang disebut apa sih namanya? Fade. Bad. Susah Mold nyebutnya Pak. fade. Velvet. Mold itu bulat. Bola. Velvetnya? Fit itu bergradasi dari mulai nggak ada rambut, tipis, sedang, tebal. Oke. Jadi itu gradasi. Jadi ini ngeblur. Oh, namanya itu ya. Jadi kita kerjakan yang bagian sampingnya dulu. Oke, siap. Semoga dengan pangkas rambut atau potong rambut di Omar Barbershop nanti saya lebih glow up ya. Kayaknya glow up harus pakai skincare pak. Skincare ya? Ada skincare kita jual juga. Ada jual skincare juga. Ada, Pak. Oke pak, mari kita mulai pak ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama jadi barberman? Kalau jadi barber, saya itu sebenarnya udah bisa motong di 2018. Baru terrealisasi buka barbershop ya sekarang Bulan ini ya berarti baru. Jadi Dreamspedia ini baru banget. Sebelumnya Bang Fadil ini keliling-keliling barber online. Bener? Benar pak. Barber Saya disebut pria panggilan pak. Ya. Karena saya delivery juga dulu pak. Delivery juga. Delivery, kalau ada kawan yang pengen motong bisa dipanggil. Iya. Tapi kalau pas saya panggil nggak pernah kesampaian, sibuk Iya, terus. Maaf pak, maklum. Jadwal saya agak lumayan juga sih pak. Karena ada kesibukan lain pak, ngajar. Selain motong rambut, saya juga ngajar ngaji. Woi, mantap bener ya Pak. Ya, karena pak. Amin. Nah, ini apa namanya? Banyak nih pertanyaan-pertanyaan mungkin dari orang yang juga ingin bertanya. Jadi teman saya juga tanya, Bang, kalau tukang potong rambutnya di mana? Apakah potong sendiri atau Wah ini pertanyaan jitu ini sekali nih pak. Iya. Pertanyaan sangat bagus nih pak.
Ya gimana? kalau seorang barberman tukang potong rambut ya juga motong sama orang Sama orang, nggak ya. bisa lah motong sendiri pak. Oh iya, berarti sama kayak dokter kan, kalau dokter kan Iya. sakit nggak bisa ngobati Nggak sendiri. bisa, Pak. Oh iya tuh. Tuh. Kacau itu, Pak. Jadi buat people tadi yang nanya sudah terjawab ya. Jadi kalau barberman yang motong adalah Ya tukang barber juga pak, Barber. seorang barberman juga pak. Bisa sih motong sendiri kalau bagian atas mau ngerapikan samping sedikit bisa, cuman yang nggak rapi juga pak, maksudnya gradasinya nggak ada. oh ya, apalagi bagian belakang ya. Apalagi bagian belakang. Tapi saya lihat di luar negeri Bisa. ada tuh pak yang bisa Motong rambut sendiri ya. motong rambut sendiri. Hebat. Jadi dia kayak manusia kan? Iya, iya. Sebelumnya motong di mana nih pak? Sebenarnya ada tempat langganan sih. Jadi ini first time ya di First Omar? time di Open Barbershop. Nanti Masya kalau Allah. bagus kayaknya ini bakal jadi langganan deh sih. Wah siap, mudah-mudahan berkesan ya pak ya setelah dari Omar. Semoga ya tadi bisa lebih glow up kan. Iya, iya. Sebenarnya kayak motong rambut ini ada sekolah juga sih, kursus atau gitu. Ada sih pak. Ada ya. Ada. Untuk di Jambi ada. Di Jambi ada. Kebetulan saya punya teman Mhm. barbershop, dia buka kelas seperti kayak mau belajar barbershop itu di Max Barbershop, lokasi di Arizona. Ya, jadi kalau yang mau belajar jadi pangkas rambut di situ ya. Ya. Belajar jadi istilahnya belajar jadi barberman. Ya, dari nolnya mbak. Langsung saya bisa. Ya, dari nggak ada dasar sama sekali sampai diajarin sampai bisa. Hmm. Nah, bisa jadi barberman yang paling sulit kalau motong rambut orang apa sih yang sulit gitu? Yang sulit itu kalau punya tipikal rambut, jenis rambut kita kan ada beda-beda pak. Iya. Ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang ikal. Mhm. Nah kemudian apalagi kalau misalkan di bagian tengkorak kepalanya ini Iya. ada lekukan-lekukan. Nah, itu Oh, mesti iya. kita pelan-pelan ambil, karena kalau nggak kita teliti dia gelap masih ada yang belum terpotong karena dia lekukan tadi itu pak di bagian kepala. Oke. Kalau dapat pelanggan yang cerewet, misalkan istilah cerewet itu misalkan sudah dipotong ini, oh bang kurang nih bang, kenapa gini? Komplain itu ada, pasti ada ya. Kalau sejauh ini saya kan baru bisa berganti pak Mungkis. Alhamdulillah sih belum ada pak, karena saya punya prinsip pak. Karena saya juga dulu pernah diajarin sama teman yang saya sharing-sharing itu. Jadi sebelum kita motong rambut, kita Iya. komunikasikan dulu. Penting komunikasi karena kita berhubung dengan jasa pak. Iya. Karena jasa itu ya kita harus menjaga hubungan baik, komunikasi yang baik. Jadi kita tanyakan dulu mau potong apa, terus modelnya apa, jenis potongannya gitu pak. Terus kemudian saya nggak mau langsung ngejar tipis pak. Saya tanyakan dulu apakah ini sudah tipis, tipisnya sudah cukup atau masih mau ditipisin lagi. Nah, jadi seperti itu pak. Jadi nggak ada seperti keluhan-keluhan gitu pak. Jadi komunikasi yang penting ya. Wah iya sama. Berarti hampir sama kayak hubungan. Iya. Jangan hubungan. Hubungan percintaan aja kita harus komunikasi. Kalau miskomunikasi ya bakal ribet. Nah, jadi sesama. Jadi antar barberman sama si pelanggan juga harus saling komunikasi. Komunikasi sangat penting pak. Tapi kalau pengalaman saya pribadi nih bang, Iya. beberapa kali dulu misalkan sering banget dapat yang miskomunikasi gitu loh bang. Dengan si yang barbermannya, istilahnya yang motong rambut kan, misalkan kita minta bang minta kayak gini, oh ya sekali pas jadi kadang kepedean, itu ya mau komplain gimana kalau sudah kepedean kan bisa diperbaiki. Saya dulu juga pernah pengalaman sih memotong Pengalamannya. rambut. Saya minta jangan terlalu tipis, ternyata ketika dia motong langsung dihajar tipis pak. Nah itu saya nggak bisa ngomong lagi pak. Kita ketika sudah dipotong tipis itu pak Nggak bisa memang- ngomong diem, langsung nggak mau komplain gimana Ya ya sudah. lo udah tipis gitu kan. Jadi Nah, itulah pentingnya komunikasi pak. Jadi Iya. sebelum kita potong bagian samping, karena kan kita mau rapikan bagian samping dulu nih. Iya. Nah sebelum itu kita tanyakan mau tipisnya semana. Terus nanti kita buat tahap yang aman dulu. Tipisnya udah cukup atau belum.
dulu, baru nanti setelah itu kalau dia mau lebih tipis kita tipisin. Kalau udah tipis duluan ya gimana gitu, tiba dia nggak mau tipis nggak bisa dibalik lagi kan rambutnya gitu Pak. Jadi pasti these people banyak banget tuh yang ngalamin ya. Iya, Apalagi betul. kalau dulu pas zaman sekolah juga misalkan jadi malu ke sekolahan. Ujung-ujungnya pasti botak. Iya. Kalau sudah kepedean. Nah ini tadi saya juga ngajak teman Rep, ada yang mau ditanyain nggak Rep? Tadi dia banyak banget yang mau ditanyain. Ada yang mau ditanyain nggak? Sudah kalau nanya tadi Yang lain ada nggak? belum ada sih. Belum ada, tolong dicari adik. Di list. Sudah. Nah bang, misalkan nih di sini bisa sih kita sebelum potong tuh konsultasi dulu atau gimana nanya-nanya gitu bisa? Oh, itu sangat bisa Pak. Itulah yang membedakan barbershop lain dengan Omar Barbershop itu. Hanya sedikit lah ya. Promosi gitu. Ya karena kita sebelum motong kita harus kenali dulu jenis rambut yang dia punya. Karena kan genetik beda-beda kan. Ada yang mungkin Ada yang ikal. lurus, Kalau ada yang kayak ikal. kayak aku ini kan tipe-tipe keras nih, kaku Ya, kayak kaku, Didi. landak. Oh tipe landak. Tipe rambut landak atau orang yang Landak. lurus tajam gitu kan. Nah, jadi cocoknya dengan model gaya apa, dengan tekstur kepala yang seperti ini cocoknya potongannya model apa gitu kan, bisa model fit. Nah, sekarang ini kita sedang buat fit. Nah, model fit sampingnya, terus nanti atasnya mau dibikin boleh crop itu lurus seperti model-model Korea gitu Pak. Iya. Gitu, turun ke bawah. Atau ball fit boleh juga, ball tuh kayak potongan-potongan army gitu Pak. Tentara bagus juga. Boleh boleh kayaknya. Bagus yang mana nanti? Terserah. Nah, boleh nanti kita bisa ball fit, bisa French crop tadi. Bang sehari paling banyak dapat berapa bang? Kalau sekarang ini saya kan masih merintis nih. Saya baru buka dari tanggal 12 bulan ini. Ya baru variatif sih Pak dapatnya. Pelanggan ada yang 3, ada yang 5 dalam sehari, ada 6. Kau sambil mencari pelanggan ya? Ya sambil juga Pak. Nah kalau untuk ini paling banyak sih orang potong apakah yang viral sekarang potong ini banyak yang ini banyak yang potong kayak itu juga gitu. Ya benar. Kalau sekarang ini Ya, paling banyak apa? anak muda sangat menggandrungi model jenis potongan mulet Pak. Gimana mulai? Tahu mulet? Enggak tahu. Mulet itu menipiskan bagian samping, kemudian setelah bagian belakang kuping itu dibiarin panjang. Oh ya nanti kita Ya. cari di Google ya. Cari aja di Google ya. Cari di Google. Itu potongan lama sih Pak. Tapi Dipopulerkan kembali. populer lagi tahun ini ya sekarang ya. Sekarang. Tapi yang bentuk-bentuk belted ini juga apa ya banyak juga yang pakai ya. Banyak Pak. Ya. Kan kadang orang juga tergantung dari jenis kepala ya. Ya benar sekali. Soalnya kalau jenis kepalanya nggak cocok dibuat atau jenis muka juga yang berpengaruh bang ya. Ya jenis apa yang jelas kepala itu kan ada yang muka ya, muka lebih tepatnya. Ada yang oval, ada yang segitiga, ada juga yang chubby gitu kan, square, cocoknya apa. Nah contoh misalkan, contoh simpel aja, seperti ada orang yang punya tipikal muka yang chubby kan, itu cocoknya di atasnya jangan terlalu tipis. Jadi biarkan dia rambutnya bervolume tebal. Jadi menutupin pipi cabinya tadi. Nah itu mungkin kita perlu konsultasi dulu sebelum motong. Bedanya seperti pangkas rambut dan pangkas rambut biasanya langsung dihajarnya gitu kan, disasa. Nah satu juga nih edukasi buat penonton. Boleh disasa. Sasa itu menggunakan gunting. Ya, agak ditipisin ya. Ya, ini gunting penipis tujuannya nih. Nah, gunting penipis itu boleh digunakan hanya untuk bagian ujung aja. Untuk bikin tekstur rambut, biar rambut itu bertekstur. Nah, kebanyakan kita ada teman-teman yang dipangkas rambut, itu rambutnya sudah tipis ya. Iya. Rambut udah tipis. Kemudian dia Bisa. menggunakan pisau penipis tadi.
disasar lagi ya. Sehingganya rambutnya makin tipis. Makin tipis. Jadi nggak ada volume rambutnya tadi itu, nggak tebal. Jadi nggak sehat. Jadi pertumbuhan rambut juga berpengaruh. Iya, iya. Ketika dia ditipiskan. Jadi seharusnya kalau rambut sudah tipis jangan ditipiskan lagi pakai gunting sasak. Oke. Nah, itu buat these people tuh sedikit ilmu cecanya kan, lain ngopo pokoknya itulah ya. Pokoknya semoga bermanfaat. Dan nih Bang, kita ini kan sekarang lagi PPKM. Ya. Pelan-pelan kamu mendua. Apa sih PPKM? Kepanjangan PPKM sebenarnya apa? Kegiatan masyarakat. Aduh aku lupa pula PPKM. PPKM mikro Pak ya? Iya. Darurat. Udah, PPKM darurat. Soalnya banyak sekali Pak versinya. Nah, pengaruh nggak dengan potong rambut? Soalnya kan kalau tempat-tempat makan itu pengaruh banget kan Ya. dengan PPKM. Apakah di tempat barbershop, potong rambut atau pangkas rambut ini berpengaruh juga atau enggak? Ya untuk sejauh ini ya, yang setelah saya buka ini, ya alhamdulillah belum ada Pak. Karena juga dalam PPKM pun tidak disebutkan untuk apa namanya seperti pangkas rambut kan. Biasanya itu tempat hiburan, karaoke, klub, tempat fitness yang berhubungan dengan bisa berpotensi untuk mengumpulkan kerumunan. Jadi tadi juga maaf nih nggak pakai masker karena kalau pakai masker kan susah Iya, ya telinganya, susah. jadi nggak bisa kalau orang potong rambut pakai masker. Saya Gimana? juga udah swab kok Pak. Oh, alhamdulillah positif. Positif. Negatif. Enggak Pak, negatif Pak. Negatif. Alhamdulillah. Oh ya Bang, kalau saya kan tahunya nih kalau untuk motong ini cuma gunting nggak ya? Oh iya. Nah, pisau, gunting ya pisau. Kadang ada yang kalau dipangkas rambut dulu ada silet. Silet itu dikasih sabun nanti kan di sini kan terasa banget dinginnya. Nah, sebenarnya kalau di tempat pangkas rambut ini ada banyak alatnya Bang. Apa aja? Yang nggak perlu semuanya, beberapa disebutin misalkan apa aja? Yang salah satunya Ya ini sekarang yang dipakai ini pakai ini jelas. Ini apa namanya? Ini namanya clipper. Clipper. Clipper merek Wall. Merek Oh, merek tersebut ya. Itu nggak ada iklan. Oh, iya, Ini sih siap. nggak ada iklan. Enggak, memang Enggak. SOP-nya barber sih kebanyakan memang harus Pakai menggunakan merek Wall. ini karena ketahanan, kemudian juga mesinnya juga bagus. Apa tadi namanya? Wall. Wall. Atau Andis boleh juga. Andis. Ini boleh, ini sisir tahu lah ya, ini yang saya tahu ini sisir. sikat untuk bersih rambut lah ya. Kemudian Jadi, kebanyakan juga Pak, ini maaf saya potong, di dunia barbershop bahkan internasional menggunakan ini wall. Kalau nggak wall, Andis. Andis ya. Itu dia sisir, kemudian sikat. Iya. Oh ini sikat ya, sisir yang gitu ya. Kemudian tadi ada gunting sasak ya. Ya, Gunting sasak. Andis. Gunting biasa juga ada ya. Gunting biasa ada juga. Terus pisau untuk ngerik apa? Istilahnya mengerik apa posisinya? Soalnya mengerik. Ini ya. Ini. Iya. Ini namanya razor untuk merapikan daripada line. Ya, hanya ini sisir, Sisir. semprot rambut, tisu leher, kemudian Iya, ya macam-macam minyak, clipper, Ini apa tadi namanya? clipper. Ini juga nih, ini yang paling penting. Kalau nggak ada ini, wah nggak bisa kita buat gradasi fit Oh, segala iya. macam. Ini namanya kalau orang pangkas nyebutnya tapak. Apa? Tapak sepatu. Nah, kalau orang barber ngomongnya apa namanya? Ada yang nyebut tuas, ada yang nyebut sepatu nomor, nomor. ya macam-macam lah. Saya Oke. jadi lupa. Grogi nih Pak. Iya nggak apa. Oke, jadi itu alat-alat. Jadi buat these people yang mau memang tadi mau belajar jadi barbershop bisa nanti hubungi abang juga bang ya, nanti Ya, di dengan kawannya. Dan Boleh. pokoknya pantengin terus nih nanti hasilnya gimana, apakah saya bisa jadi glow atau enggak. Cek itu tetap di obrolan santai. Jadi bakal dapat pelanggan yang agak ngeselin. Tanggapannya gimana? Ya
sebenarnya tergantung kita komunikasi lah. Kalau memang dia memang nggak bisa diajak ngobrol ya, kita paling basa-basi sekedar menanyakan tinggal atau apa. Kalau yang menyebalkan sih saat ini alhamdulillah belum ada. Kayaknya kita menjaga komunikasi juga baik. Kayaknya aku lah yang banyak tanya kan di sini tadi. Balik ini sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Oke, Desipo, ini hasilnya namanya apa tadi Bang? Ball atau ball fin. Ball itu bulat. Ada juga yang namanya flat top. Flat top itu flat, di atasnya flat kayak kalau kita lihat potongan tukul arwana. Nah, itu flat petak gitu kan. Nah, flat top. Jadi inilah hasilnya, dan alhamdulillah agak sedikit glow up nanti bantu lampu ya. Jadi buat teman-teman saya lagi yang mau potong rambut, yang mau ngerapin rambut atau mau konsultasi, langsung aja datang ke Omar Barbershop. Sekali lagi alamatnya ada di Tenggok, samping Polda ada lorong yang ada ATM itu masuk, kemudian ada Oasis Coffee, langsung ada Barbershop, atau langsung bisa juga cari di mapnya. Di Google Maps pasti ada tuh Omar Barbershop, dan nanti ini sama ke kamera IG Omar Barbershop. Oke, sekali lagi terima kasih disiplin nonton dari awal sampai akhir. Kalau ada yang nonton sampai akhir, amin. Dan terima kasih, ya seperti biasa kalau ada manfaatnya di obrolan santai kali ini pasti banyak dari Bang ya. Insyaallah. Ya diambil yang nggak ada manfaatnya dibuang. Yang nggak ada manfaatnya ya kita diambil, yang nggak ada manfaatnya. Sekali lagi, dan tentunya kami berdua mohon maaf jika ada salah kata. Saya Iwan Sekati, Saya Fadil Ramadan. Dan see you. Ucapkan selamat berbuka puasa. See you. Sampai jumpa di obrolan santai selanjutnya. Berhayal Dreamspedia. Dreamspedia.